kesediaannya untuk Bapak Amran Sulaiman untuk tetap berada di atas panggung Bapak untuk menyampaikan pemaparan dengan tema peningkatan produksi, pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian, prioritas dan strategi pemerintah di tahun 2026. Untuk Bapak Amran Sulaiman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Bapak Anindya. Yang kami hormati Dirjen Peternakan, berdiri Pak, ini mau bangun di hulu peternakan. Yang kami hormati staf ahli Menteri Pertanian Bapak Dr. Jamil PhD. Yang kami hormati Pak Imam, ada Pak Imam, Pak Sestama, ini lengkap kami bawa tim. Pak Arif, para Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia, para Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, para Ketua Asosiasi Anggota Luar Biasa Kadin, serta para peserta Rapimnas Kadin Indonesia yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, izin kemarin jadwal kami, tapi kami menerima anaknya Bapak Presiden Belarus. Beliau berkunjung untuk investasi ke Indonesia, mekanisasi pertanian, kemudian vaksin, pupuk seperti yang ditandatangan tadi, fosfat, karena produsen fosfat terbesar, salah satu terbesar dunia. Kemudian tadi pagi kami mengumpulkan teman-teman Kementerian Pertanian, kurang lebih pegawai kementerian 51.000. Kemudian mitra-mitra, rencana kami berdiri setengah jam, tapi makin lama makin bantuannya meningkat. Setengah jam pertama 33 miliar, kami tambah sedikit 10 menit menjadi 40 menit, bantuannya 75 miliar untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Kami sejak terjadinya bencana, hari pertama tim kami kirim ke lapangan, posko, kami sampaikan tidak ada boleh kekurangan pangan, karena 3 daerah surplus pangan, Aceh surplus 871.000 ton, kemudian Sumatera Utara juga surplus dan seterusnya. Ada yang menarik, wali kota, salah satu wali kota Lok Semawe kalau tidak salah, kami di SMS, kemudian ada dari Medan, dari Padang, Pak Mentan butuh beras, kami langsung perintahkan Pak Sestama. Tadi malam kami minta jam 3 lewat subuh, ini Pak Sestama berdiri, ini kurang tidur nih. Berdiri Pak, ini yang tanda tangan minta parap. Kita kirim beras, totalnya sampai hari ini reguler dan non reguler itu 40.000 ton ke seluruh daerah yang terkena dampak. Bahkan Pak Mendagri telepon dari lapangan, BNPB, kemudian Pak Pratikno, Pak Menko, saya katakan proses administrasi menyusul,
Bapak wakili di mana berada, menteri-menteri yang turun, silakan ambil beras, dicatat, kemudian kirim suratnya ke pusat via WA, kami tanda tangan, karena saudara-saudara kita butuh, kita harus peduli pada mereka. Alhamdulillah tadi target hari ini mudah-mudahan bisa tembus 100 miliar dari Kementerian Pertanian dan mitra-mitra. Kami ucapkan terima kasih pada mereka. Kami sampaikan seluruh pegawai kementerian, tolong jangan persulit seluruh pengusaha yang bermitra Kementerian Pertanian. Tadi ini hasil tanda tangan, surat masuk tadi pagi. Ya Pak Dirjen Peternakan berdiri Pak, aku tanda tangan, dan saya bilang jangan dipaksa. Tiba-tiba mereka menyumbang 2,5 miliar ya. Ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar. Jadi pengusaha itu butuh kepastian. Kalau dilayani dengan baik, dia memberikan terbaik pada republik ini. Kami sampaikan tadi ada 500-an, 1000-an orang yang hadir. Kami katakan kalau ada yang persulit sektor pertanian, sampaikan pada kami. Mulai Dirjen ke bawah, Pak Ketum Kadin, kalau ada persulit melapor ke Bapak, SMS ke saya, insya Allah jabatannya akan berakhir. Karena kami adalah pelayan. Kami pelayan rakyat, pelayan Kadin. Jadi Pak Ketua Umum ini lembut, tapi pasti. Beliau mengatakan, Pak Mentan bisa nggak hadir? Biar 5 menit. Mana mungkin kita hadir 5 menit kalau sudah ketemu ribuan? Enggak mungkin. Dia bilang sedikit saja. Terus dibisiki di bawah. Banyak yang tunggu Pak Mentan. Kenapa? Anggarannya Bapak banyak. Ya nggak banyak sih anggarannya pertanian. 40 tambah 60 triliun. Silakan yang berminat, silakan bersaing bebas. Tanpa under table, tanpa macam-macam. Macam-macam kami sepakat Pak Ketua Umum, blacklist. Gak boleh masuk. Setuju Kadin? Enggak sepakat semua. Setuju? Makasih. Ada beberapa aku lihat wajah-wajahnya, jemput saya aku ngerti. Yang jemput itu, ini yang sudah jalan di pertanian. Yang tidak jemput, ini belum jalan di pertanian. Aku ngerti, kami juga Kadin jadi ngerti. Bapak Ibu sekalian, ini Kadin anggotanya kalau tidak salah 9.850. Benar Pak Ketua? Anggotanya seluruh Indonesia. Apa ini cuma di daftar? Aku cek. Bayangkan Pak Ketua, kalau Kadin bergerak, itu solusi permanen untuk Indonesia. Dan pasti bisa. Pasti bisa. Kadin yang masuk di Kadin itu lolos uji. Ilmunya lengkap. Ilmu agama, ilmu hukum, ilmu macam-macam ilmunya, paripurna. Tidak mungkin masuk Kadin kalau ilmunya tidak paripurna. Semua, jalur tikus, jalur tol, jalur aspal, mereka tahu semua. Bukan Kadin kalau dia tidak tahu. Dan cara pendekatannya bagus. Ada waktu Pak Mentan mau ketemu, halus. Tapi jangan paksakan kehendak. Itu sudah maksa sebenarnya. Baru dijual. Ini perintah dari Ketua Umum. Oh ya, kami terima. Tapi percaya semua Kadin yang bermitra Kementerian Pertanian, insya Allah kami pelayan Bapak. Kami pembantu, kami pelayan Bapak. Kemudian saya bayangkan kalau 9.850 orang. Ini saya katakan solusi permanen Indonesia. Solusi tenaga kerja, solusi kemiskinan, PDB dan seterusnya. Kenapa? Kalau 9.000 orang mengambil 100 saja, pegawai atau karyawan, itu 36 juta.
Pengangguran kita yang miskin 23 juta, pengangguran kita 7 juta. Dan antara kemiskinan dan pengangguran itu overlap. Artinya apa? Republik ini selesai 1 tahun 2 tahun di tangan Kadin. APBN hanya stimulus. APBN hanya stimulus. Sederhana sebenarnya pengusaha, sangat sederhana. Beri ruang, jangan persulit, jangan diganggu, mereka berproduksi. Itu mutlak. Yang paling sulit adalah kalau izin tidak selesai, begitu lama. Kami ke Dubai, Vietnam sekarang maju. 1 jam selesai izin. Itu selesai. Kami pernah coba di Kementerian Pertanian, online single submission. Kami berlakukan, investasi naik itu 2 kali lipat. Layani dengan baik. Kenapa? Yang ciptakan lapangan kerja paling besar adalah ada teman-teman pengusaha, dan itu adalah Kadin. Coba tenaga kerja Indonesia 146 juta. Sekarang ini data terakhir 153 juta. Hampir pasti saya katakan itu adalah kerja keras Kadin se-Indonesia. Jadi kalau Kadin yang undang, insya Allah kami hadir. Begitu pula kalau mau bertamu, stempel Kadin, terima cepat. Karena dia menciptakan lapangan kerja. Bapak Ibu, kami sampaikan capaian pemerintah sektor pangan dan hilirisasi. Ada target dari Bapak Presiden. Yang pertama adalah swasembada. Ini swasembada, prioritas Bapak Presiden swasembada, makan bergizi, biofuel, ketahanan energi, hilirisasi, 4 tempatnya ada di pertanian. Alhamdulillah swasembada kami pada saat dipanggil menghadap, sesudah maghrib jam 7 kami dipanggil. Pak Amran, apa bisa swasembada 4 tahun? Siap Bapak Presiden. Hati saya tenang, karena dulu pernah 2 tahun bisa swasembada. Kami bersyukur setelah keluar dari ruangan beliau, bisa insya Allah 4 tahun bisa. Setelah 21 hari, Bapak pidato di G20, APEC. Beliau mengatakan, Indonesia akan mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya 3 tahun. Aku kaget, jangan-jangan Bapak salah dalam pidato. Karena 4 tahun, tiba-tiba 21 hari, itu menjadi 3 tahun. Begitu beliau kembali, harapan saya, ini kembali ke 4 tahun. Jam 4 sore, hari ke-45. Sebelum sidang kabinet, kami dipanggil, Pak Mentan, Pak Amran, ke ruangan, siap Bapak Presiden. Pikiran saya, ini mau dikembalikan menjadi 4 tahun. Ternyata apa yang terjadi, tiba Pak Mentan, bisa enggak sesingkat-singkatnya? Oh siap Pak, 4 tahun Pak, enggak, bisa enggak 1 tahun? Inilah tekanan yang paling berat. Inilah tekanan yang paling berat, 4 tahun jadi 1 tahun. Tahu Bapak Ibu, biasanya lewat depan kalau kembali, kami lewat belakang, lewat masjid. Wartawan sudah tunggu, karena aku sampaikan izin Bapak Presiden, kalau 1 tahun itu sepertinya berat. Tapi kalau 3 tahun mungkin bisa. Enggak, 1 tahun lah, coba dulu. Beliau sidang kabinet, wartawan siap, kamera siap sorot, langsung disampaikan. Baru saja Pak Menteri Pertanian menyampaikan insya Allah bisa swasembada 1 tahun. Dan pada saat H-2 Lebaran, kami jatuh sakit vertigo, stres, itu dirawat 7 jam baru bisa bangun. Untung HP saya aktif. Jam 3 subuh aku telepon, ajudan tidak angkat, masih tidur. Kami telepon dokter, datang darurat. Waktu itu sendirian, dalam kunjungan, dirawat 7 jam baru bisa bangun. Nah,
Apa hikmah di balik itu? Kalau Kadin mau bangkit, harus terima tekanan dari ketua umum. Kalau tidak ada tekanan, jangan mimpi Kadin akan berubah. Bapak Ibu, kalau tidak ada tekanan, terbiasa di zona nyaman, jangan mimpi yang aku tahu, itu akan berhasil. Tidak akan ada perubahan. Seminar kita 30 tahun, tidak akan ada perubahan. Kenapa? Yang kami tahu adalah hukum Archimedes. Tekanan makin tinggi, itu makin bagus. Coba berlian lahir dari perut bumi. Tekanannya 3.500 derajat Celcius. Titik lelenya adalah 3.700 derajat Celcius. Berlian diperebutkan semua orang, terutama ibu-ibu. Coba bapak-bapak yang Kadin, kalau pulang bawa berlian, itu senyumnya istri berbeda. Kalau bapak hanya bawa pulang salam. Ini tekanan, butuh tekanan. Kalau ada orang yang tidak tertekan, ciptakan tekanan. Insya Allah pasti ada perubahan. Bapak Ibu, alhamdulillah, setelah 1 tahun berjalan, produksi kita tertinggi selama 7 tahun. Ini adalah data BPS, ini adalah data FAO. Kita lihat FAO, pengumuman FAO dari Roma mengatakan Indonesia produksinya lompatannya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brasil. Brasil baru saja tadi jam 8 pagi kami diskusi kolaborasi dengan mereka. Nah, kemudian juga yang menarik adalah Kementerian Pertanian Amerika, United States Department of Agriculture. Ini April, kita baru asik tanam, dia sudah mengatakan bahwa produksi Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton. Jadi ini dunia yang mengapresiasi. Kemudian hasilnya pengumuman BPS 2 hari lalu, hasilnya adalah 34,7 juta ton. Ini beda 0,1. Ini luar biasa. Tapi semua capaian ini bukan saya. Kita semua termasuk Kadin. Di dalam ruangan ini banyak yang kolaborasi dengan Kadin. Itu ada yang cetak sawah, ada yang opla. Itu berkat kerja keras kita semua sebagai anak bangsa. Bukan saya, kita semua termasuk Kadin. Ini kenaikannya. Kemudian PDB kontribusi tertinggi tahun ini pertama dalam sejarah itu sektor pertanian, dan ini datanya. Kemudian ini beritanya, jawara pertama pertanian, jawara baru sumber pertumbuhan. Kemudian ada testimoni dari Menteri Keuangan. Ini di DPR disampaikan langsung. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Kinerja sektor ini pertanian testimoni negara tetangga juga menyampaikan hal yang sama. Malaysia, menterinya datang, parlemennya mengapresiasi kita. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia Bapak Ibu, sudah ada berapa jenis? Bapak Ibu, itulah capaian kita. Dan ini menarik, beberapa menteri negara maju pertama datang ke Indonesia saat merdeka sampai hari ini belum pernah mereka datang. Jepang, menteri pertanian nggak pernah datang. Ini pertama ke Indonesia. Mereka bertanya, bibit apa, karena Jepang lagi kesulitan. Apa dilakukan?
kami katakan transformasi pertanian tradisional menuju modern. Bibit apa? Ada bibit yang benih yang kita lakukan. Itu benih tahan kekeringan dan seterusnya. Tetapi ini adalah hal lama. Yang terpenting, hikmah di balik itu, kalau berhasil, apapun kita cerita itu adalah kebenaran. Tapi kalau gagal, apapun kita cerita, ini tersesat. Jadi kalau sudah berhasil, termasuk Kadin, yang dulunya naik Innova, kemudian naik Mercy, itu beda tuh. Temannya bertambah, sahabatnya bertambah, satu kampung bertambah, Kadin juga bertambah. Kalau sudah dalam posisi berhasil. Kemudian datang Chili, tidak pernah ke Indonesia. Kanada, tidak pernah ke Indonesia. Kami diundang khusus. Kemudian Rusia, Australia, dalam waktu 2 minggu kami terima 6 menteri dari negara-negara maju. Apa yang dilakukan Indonesia sehingga melompat produksinya tinggi? Saya katakan itu di dalamnya karena ada Kadin membantu kita. Cuma tidak enak kalau aku tunjuk orangnya di ruangan ini. Ini sudah kerjasama, ini sudah, dan kerjanya bagus, kecuali yang belum sempurna. Bapak Ibu sekalian, ini mimpi kita swasembada, doakan. Ini tinggal berapa hari? 27 hari. Hari ini tanggal 2. Tinggal 28 hari. Doakan. Tanggal 31 jam 12.00 insya Allah Indonesia swasembada dan tercepat dalam sejarah. Kemudian kita lihat stok kita. Stok beras. Kenapa kita berani memberikan beras yang kena gempa, kena bencana? Tidak melalui birokrasi panjang. Begitu kami di SMS, kami ACC, kirim ke Pak Sekjen. Pak Sestama, tolong parap aku tanda tangan ini malam. Kirim, aku tanda tangan kirim, kemudian keluarkan berasnya. Kalaupun itu tengah malam. Tadi malam jam 3 lewat kami tanda tangan. Karena beras kita ini tertinggi selama merdeka. Ini pernah tinggi sejak tak berdiri Bulog 69. Ini tertinggi stok kita. Tapi dengan capaian ini banyak orang, bukan banyak, sedikit sih dibanding penduduk Indonesia, yang tidak bahagia. Enggak apa-apa. Saya doakan yang tidak bahagia, dia nanti menjadi Menteri Pertanian berikutnya. Baru aku datang, tahu nggak rasanya Menteri Pertanian? Jadi Menteri Pertanian jantungnya harus jangan satu, harus 2. Harga turun, marah petani. Harga naik, emak-emak marah, konsumen marah. Tidak ada waktu tidak dimarahi sebagai Menteri Pertanian. Tinggal sopan aja menghadapi kondisi ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya hilirisasi. Nah ini tolong Pak Ketum, Kadin, kalau bisa kita kolaborasi. Ini MOU pertanian tadi atau pupuk? Pupuk, berarti kami harusnya kita MOU Pak Ketum. Kita MOU minimal. Kalau ada kartu Kadinnya, itu lebih dipermudah daripada yang tidak ada. Pak Andi Rukman, kapan bisa MOU? Bisa nggak sekarang? Hah? Pak Sekjen, Pak Sekjen, buat MOU 1 lembar 2 lembar. Inilah kalau bisa aku tanda tangan setelah turun. Bapak Ibu, inilah kita. Aku tahu pengusaha, simple, praktis, tercapai cita-citanya. Enggak berbelit-belit. Kalau Kadin itu enggak berbelit-belit. Tolong Pak Dr. Jamil buat MOU, ada mesin, ada laptop di sini atau mesin ketik. Tolong dibuat, usahakan 15 menit sudah jadi. Ya mirip-mirip tadi Pak Ali Jamil, tolong tanda tangan. Tolong parap, aku tanda tangan. Ini dirjen sengaja aku bawa, Pak Dirjen Perkebunan. Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan hilirisasi besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden. Beliau sudah setuju di ratas maupun sidang kabinet. Ini rencana besar kita, 3 tahun investasi. 371 triliun. Ini mimpi besar kita. Kita coba pra-EPS
Kita lihat ini adalah komoditas, kembali komoditas andalan kita. Ini ada 14 yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Ini kita pilih, demand-nya tinggi tingkat dunia. Kemudian kami sudah breakdown, ini sudah, dan kami buka ruang untuk Kadin. Ini sebesar-besarnya mana Kadin? Kita buka untuk swasta, bukan BUMN, KUR, dan Kadin. Nah ini swasta. Kemudian kami rekomendasikan ke Danantara. Insya Allah itu lebih mudah, karena kami yang rekomendasikan. Nah ini perlunya MOU. Kalau mau hari ini atau minggu depan atau bulan depan terserah. Pilihannya apa Pak Ketum, hari ini atau minggu depan? Hah? Hari ini atau minggu depan? Aku pura-pura tanya Bapak, bukan Kadin, kalau bukan bergerak cepat. Gak mungkin. Kita engage. Kita ini, kami juga di Kadin cuma di kabupaten, tingkat kabupaten. Jadi Bapak ini atasan saya semua, ketua kabupaten, ketua provinsi, dan pusat. Bapak Ibu, tolong MOU-kan sektor Pak Dirjen, sektor pangan, peternakan, hortikultura, peternakan, perkebunan. Ada Pak Dirjen ya, Pak Rap ya. Bapak Ibu, kalau ini kita lakukan, ada lapangan kerja terbuka 8 juta. 8 juta artinya apa? Pengangguran di Indonesia selesai. 8 kali 4 dengan keluarganya, itu 32 juta. Dan ini tidak mudah. Kalau Kadin sepakat, ini selesai. Pekerjaan ini selesai. Dan pasti minta maaf. Ini kalau Kadin menyatu pasti bisa. Dan makasih Pak. Situ aja. Dan kalau Kadin bisa, insya Allah BUMN mundur dikit. Makasih. Bapak Ibu, aku tahu Kadin itu semua jalur tahu, jalur langit, jalur darat, tikus, jalur macam-macam dari belakang tahu. Ilmunya Bapak sudah cukup. Tapi sektor pertanian, insya Allah kami siap melayani sebaik-baiknya, dan seluruh Kementerian Pertanian akan melayani sebaik-baiknya. Bapak Ibu, salah satu komoditas unggulan kita yaitu coconut, kelapa. Kelapa kita ini kita ekspor, sekarang ekspor buah. Itu harganya buah 1.300. Tapi kalau ini kita olah menjadi VCO, coconut meal, ini menjadi 100 kali lipat atau 10.000%. Ini baru kelapa, kita nomor 1 dunia. Dan Kadin harus mengambil ini, peluang ini. Tahu nilainya Bapak Ibu, 100 kali lipat, ekspor kita 24 triliun. Ini 24 triliun ekspor kita. Kalau kali 100, kita hilirisasi, hasilnya 2.400 triliun. Itu sama dengan 2/3 APBN kita. Baru kelapa. Kemudian yang kedua, air kelapa. Ini Pak Ketum pekerjaan berat. Jangan biarkan air kelapa dari Thailand, Vietnam masuk ke Indonesia. Ini aku lihat merek Vietnam, Thailand, ini masuk ke Indonesia. Air kelapa kita harganya coconut water ini 40.000 per botol. Kalau ini kita semua packagingnya bagus, ini bisa menghasilkan 2.400 triliun. 5.000 triliun hanya kelapa, tapi jangan gelondongan kita ekspor. Sekarang kita sudah buktikan ada 2 pabrik, 1 pabrik
tahun depan 2 pabrik berdiri, dan kita bangun yang terbesar bersama Pak Rosan di Morowali. Ini hasilnya. Tahu Bapak Ibu, ada pergeseran konsumsi China, India, dan Eropa. Itu dulu minum susu sapi, susu kambing, dia bergeser coconut milk, susu dari kelapa, dan harganya luar biasa karena katanya ini sehat. Kelapa hari ini kami ketemu diskusi dengan Ibu Gubernur tempat ini, Maluku Utara, itu 30.000 per biji sekarang. Dan kita produsen terbesar dunia. Nah, ini kami ekspor. Jadi minum kopi pakai coconut milk. Teh, makanan, dan seluruh makanannya dicampur. Kami ekspor, ini ekspor ke China. Baru 2 minggu yang lalu. Kalau kita hilirisasi, Bapak Ibu, dan itu di tangan Kadin pasti selesai. Itu 5.000 triliun sumber daya kita. Dan itu pasti bisa. Kalau Kadin mengatakan bisa, ini pasti jadi kenyataan. 3 tahun, 4 tahun ke depan. Persoalannya mau atau tidak. Kalau sudah mau, ini pasti jadi kenyataan. Kemudian, berikutnya, ada Gambir. Ada Kadin Sumatera Barat? Enggak ada ya? Doakan, kami sudah lapor Bapak Presiden, kami sudah diskusi, ini kami sudah diskusikan semua dengan Pak Rosan, dengan Pak Doni dan antara BUMN, agar ini jangan dipersulit. Ini insya Allah ini dipermudah. Mereka hitung, ini Pak Muhammad Maki, dia hitung, Gambir kita mensuplai dunia itu 80%. Kalau kita hilirisasi, itu hasilnya 5.000 triliun. Ini bisa 5.000 triliun angkanya. Kemarin ini kita sebagian hilirisasi hanya Padang 516 triliun. Itu Gambir dengan kelapa, itu sudah 10.000 triliun. Bisa jadi tinta, cuma ada doanya di Padang waktu itu. Ya Allah, kalau bisa, karena untuk tinta pemilihan, kalau bisa pemilihan 2 putaran. Nah, itu doanya dari sana, karena supaya tintanya 2 kali lipat. Bapak Ibu, ini yang kita hilirisasi. Ini baru 10.000 triliun. Dan ini real, kita sudah ekspor, kita sudah dirikan pabriknya. Dan itu berhasil. Sekarang tahun depan 2 yang jadi, mudah-mudahan yang digagas oleh Pak Rosan itu juga tahun 2027 juga berhasil. Dan itu pabriknya sangat besar. Bagi Kadin ini tidak besar. 1 unit 1,5 triliun. Kalau 10 orang kan cuma 150 miliar 1 orang. Konsorsium pasti bisa. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah kita hilirisasi? Harga kelapa naik dari Rp1.000, sekarang ini di Maluku Utara 3.500, naik 5.000, bahkan sekarang 10.000 harga ekspor. Jadi itu 10.000% naik karena kita hilirisasi. Bapak Ibu, kita ini sangat kuat, tapi kekuatan kita adalah di pertanian. Kenapa? Negara agraris. Kita berada di Khatulistiwa. Kita negara agraris. Bapak Ibu, kemarin swasembada, apa dampaknya pada dunia? Apa dampaknya pada dunia? Tahu Bapak Ibu, turun harga 42% dunia. Saat ini, artinya apa? Indonesia memberikan kontribusi pada dunia, memberikan harga pangan murah. Ini turun menjadi $650 menjadi 340 hari ini. Harganya 5.700 beras di luar negeri. Harga beras luar negeri 5.700. Hari ini kami dampingi Bapak Presiden. Kami dampingi ke Jordan, ke Rusia, kami dampingi apa yang terjadi. Para pemimpin-pemimpin negara di dunia menemui Bapak Presiden. Kamboja, Thailand, Vietnam menemui kapan bisa kita ekspor.
2023-2024 kita impor 7 juta ton, kurang lebih 100 triliun. Tiba-tiba alhamdulillah tahun ini tidak ada impor, nol. Harga pangan dunia turun. Kalau kelapa kita hilirisasi, kami membayangkan harga kelapa dunia itu naik 100.000 per biji. Karena mereka sudah bangun pabrik, mereka sudah bangun infrastruktur. Tiba-tiba kita hentikan, kita hilirisasi dalam negeri, sehingga added value-nya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan ini kita sudah jalan, yang kami sampaikan ini sudah jalan. Kemudian mente juga, ini mente kakao dari Sulawesi Tenggara, mente Tenggara, Sulawesi Selatan kakao, kemudian kemarin aku lupa ya minta kakao, oh Aceh minta kakao, kami berikan. Berapa Bapak minta, aku berikan bibit gratis. Sulawesi Tengah, kakao kita Bapak Ibu, ini kakao dari Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, CS. Mente dari Sulawesi Tenggara, ini Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Kemudian diekspor ke Singapura. Setelah diekspor, bangga orang Indonesia membeli coklat di Changi, padahal itu seluruh bahan bakunya 100% dari Indonesia. Di sana hanya diulek dan hasilnya 38 kali lipat. Kita ekspor nilainya 26.000 per kilogram. Kita beli kembali dengan harga 1 juta. Itu adalah tugas berat Kadin ke depan. Tapi Bapak Ibu, kalau ini kita bisa lakukan 5 tahun, 10 tahun berturut-turut, Indonesia superpower dan Indonesia emas menjadi kenyataan. Teknologinya sudah lengkap. Sederhana. Kalau Kadin naik sedikit, kerjanya dulu 10 jam, tambah 4 jam, pasti ini Republik ini berubah. Pasti berubah. Tapi kalau diundang rapat, terlambat datang, cepat pulang, mengantuk pula, tidur pula, wassalam. Kita akan jadi negara poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur. Kita berada pada middle income trap. Betul Bapak Ibu? Dan simbol Kadin itu adalah harga diri bangsa. Tidak gampang itu ada Kadin. Aku butuh baju satu, tapi sampai sekarang belum aku dapat, Pak Ketua. Ini Kadin artinya mewakili Republik Indonesia. Inilah wajah Indonesia, inilah pengusaha Indonesia. Tahu Bapak Ibu, tidak tumbuh PDB kita kalau bukan dari Kadin. Backbone-nya adalah Kadin. APBD, APBN itu stimulus. Kami sudah hitung. Kalau ekonomi ini bergerak, itu motor penggeraknya adalah Kadin seluruh Indonesia. Tapi kita harus gandengan tangan. Adem. Kita adem lagi belum tentu kita bisa berhasil. Apalagi mengeritik yang tidak tahu persoalan. Itu lebih menyusahkan kita untuk bergerak. Bapak Ibu, ke depan kita gandengan tangan. Ini ada anggaran 9,9 triliun di wilayah masing-masing. Aku mau kerjasama Pak Ketum, makanya aku mau tanda tangan. Kerjasama membangun pembibitan. Tolong Kadin Kabupaten itu dijemput dengan baik. Ini nanti kami ingin di wilayah masing-masing dikembangkan ini tebu, kakao, kelapa, kopi, mente, lada. Ada 6, anggarannya sudah cair sekarang. Januari kita mulai bergerak. Siapa berminat silakan, dan tidak ada embel-embel. Gak usah lobby-lobby. Sampaikan kami, Bapak punya kapabilitas, silakan jalan. Dan tidak ada, jangan lagi perhitungkan. Kan aku pengusaha juga. Jangan perhitungkan. Ini naikkan sedikit 30%. Ini berjaga-jaga. Nggak ada berjaga-jaga di pertanian. Kalau ada yang coba-coba di pertanian, coba-coba meminta fee macam-macam, aku pastikan dia tidak mencintai jabatannya dan anak istrinya. Itu sudah pasti. Kami ganti kemarin ada 5. Itu pasti. Kalau aku tidak bisa ganti karena dia punya backing, pasti aku pamit.
Itu aku pastikan. Kami ingin merah putih ini berkibar. Pangan selesai, kita menuju lagi perkebunan. Tapi tanpa Kadin, kami tidak bisa bergerak. Tanpa Kadin, kami tidak bisa berbuat banyak. Kami butuh energi dari Kadin. Makanya sakit pun aku datang. Bisa? Bisa? Kok kayaknya bukan suara Kadin. Suaranya, aku ini tenggorokan saya sudah aus ini bicara. Masa bisa saja nggak bisa? Ada juga yang maaf, memang ada tapi bukan Kadin. Perhatikan wajahnya, bisa? Bisa. Asal dia ikut mengeluarkan suara. Cuma dia partisipasi, bukan suara yang sesungguhnya. Bisa? Ah, ini Kadin. Ini ada tanda-tanda. Pak, pengusaha itu gampang. Pengusaha gampang. Karena pengusaha aku tahu. Sopan. Baik banget. Komunikasinya bagus. Semua Kadin ahli komunikasi. Lembut. Tapi menusuk ke jantung. Benar? Ini termasuk Pak Ketua Umum. Pak Mentan, hadirlah sejenak. Kalaupun 5 menit, pelepas rindu untuk Kadin. Oh iya Pak, siap Pak Ketum. Doakan aku sehat. Tadi kami masih kurang sehat. Saya katakan, aku harus ketemu Kadin. Sampaikan program pemerintah. Bapak Ibu, kami sampaikan. Ini, kalau sektor pertanian, ini sesuai BPS, bergerak 1.900 triliun. Ini, kalau ini oleh BPS, sumber BPS 2020. Kalau sektor pertanian bergerak 1.900 triliun, ini bergerak 57.000 triliun. Mulai angkutan dan seterusnya, jasa, perdagangan dan seterusnya. Semua bergerak. Sekarang terakhir kami rekap, ini 2.300 triliun pada hari ini. Ada kenaikan signifikan. Karena PDB petani kita juga naik. Ini sektor pertanian, jujur, support luar biasa dari Bapak Presiden. Yang keluar impres dari Bapak Presiden, selama 1 tahun, 19 impres keluar. Ada impres, kami lapor malam, paginya sudah terbit. Itu impres tercepat. Ini impres yang keluar. Termasuk pupuk. Dulu pupuk, petani 70 tahun menderita. Ini pupuk, kami diminta revitalisasi. Malam-malam Pak Mentan revitalisasi, siap Bapak Presiden. Pupuk, dulu itu 12 menteri yang tanda tangan. Ini 12 menteri tanda tangan, baru bisa disalurkan ke provinsi. Gubernur bertanda tangan 38. Bupati 518. Bukan parab, tanda tangan. Baru pupuk disalurkan. Kami lapor, izin Bapak Presiden, ini mempersulit selama merdeka. Apakah bisa kita buat simple? Karena sekarang sudah lama merdeka. Terus maksudnya gimana? Ini muter. Mengular 145 regulasi. Dicabut seluruhnya, impres keluar. Dari Kementan, produsen, langsung ke petani. Ini Kadin luar biasa. Langsung MOU dengan PT Pupuk mana? PT Pupuk, Direktur Pupuk tadi. Hebat. Bapak yang ngajak Kadin atau Bapak diajak Kadin? Bapak diajak? Enggak. Dua-dua. Itu bahasa halusnya. Pasti Kadin yang ngajak. Karena sudah melihat kondisi ini. Tahu ada berapa negara tolong Kadin tindak lanjuti? Laos, Belarus, ini kemarin, Jordan, Australia, bahan baku ada di sini. Kalau mau dirikan industri di sana atau di Indonesia, tapi joint venture dengan mereka. Kami sudah MOU dengan seluruh menteri yang saya sebut tadi. Silakan Kadin tindak lanjuti. Kemudian itu tidak berhenti. Bapak Presiden minta, Pak Amran, bisa enggak harga pupuk turun tapi biaya tetap? Ah, ini masalah. Ini tekanan kedua datang.
Saya katakan, aku coba Bapak Presiden, tapi ini tidak mudah. Alhamdulillah kami kerja 3 hari 3 malam. Harga pupuk turun 20%, seluruh Indonesia 115 juta petani menikmati. Turun 20% tidak pernah terjadi selama merdeka. Dan biaya tetap. Ada yang menarik, ini untuk teman-teman Kadin, kenapa bisa turun? Tahu ada biaya di sana, ada direkturnya sekarang, cost plus. Jadi berapa biayanya ditambah 10%. Dan ini tidak sesuai undang-undang Kadin Indonesia. Regulasi Kadin Indonesia. Makin besar biayanya, makin besar untungnya. Karena negara memberikan 10%. Itu peraturan keuangan, kemudian peraturan presiden, peraturan pemerintah, kemudian Permentan. Jadi makin jelek pabriknya, alhamdulillah untungnya besar. Kalau perlu pabriknya dibuat macet supaya untungnya besar. Jadi yang 50 tahun pabriknya, ini 50 tahun tunjukkan, 50 tahun pabriknya ini dijaga, dipelihara. Padahal harusnya ini dimuseumkan. Ini pabriknya dijaga. Tahu Bapak Ibu, gas yang digunakan pabrik baru hanya 2,6 ton gas per ton. Kemudian ini 4,5, hampir separuh. Tapi kalau pihak regulasi baru, benar enggak Pak Direktur? Kalau regulasi baru, ini bagus. Pabrik yang jelek. Kenapa? Untungnya banyak. Karena berapa biaya total? Tambah 10%. Kita bongkar, impresnya, malam kita selesaikan, ratas malamnya di Kertajaya, Kertanegara, kemudian besoknya impres sudah diproses dan ditandatangan. Hemat 14 triliun. Kemudian subsidi di hilir, harusnya di hulu. Kita pindahkan ke hulu. Itu selisih 14 triliun. Sederhana, hanya regulasi. Nah, Kadin, Pak Ketum, aku mimpikan Kadin, ini mimpi saya, ini bisa salah. Mimpi kita, barang siapa Kadin bangun industri, itu hanya bawa 1, rekening koran. 2, program kerja. Setelah itu, negara yang mengurusi legalitas sampai dia berproduksi. Aku pastikan investasi bukan 1.400, tapi bisa 5.000 sampai 10.000 triliun. Kami lihat di negara lain, kami lihat di Dubai, Vietnam sudah ikut, tanda tangan, pilih mana lahannya, insentifnya, nanti dia berdiri. Kemudian yang urus legalitas adalah negara. Kami memulai di pertanian, kalau ada tidak lengkap surat-suratnya, bukan dipanggil orangnya, saya katakan direktur, lengkapi surat-suratnya, Anda layani dengan baik. Itu kami lakukan, ternyata bisa meningkatkan investasi 2 kali lipat. Kami lakukan 2017-2018. Saya membayangkan Pak Ketum, itu Kadin cuma umumkan atau sampaikan, Pak Ketum, aku mau investasi 1 triliun. Dan saya membayangkan yang investasi 100 miliar sampai 500, kemudian 500 sampai 1 triliun, itu punya kartu Kadin Plus. Kalau dia mau bertamu ke menteri, duluan masuk. Kenapa? Jangan lihat 1 orang, tapi lihat berapa karyawannya, berapa pegawai yang dihidupi. Benar? Bapak Ibu, ayo kita bergerak bersama untuk Merah Putih. Hidup ini sementara, kita kawal Indonesia menuju Indonesia emas dan Indonesia maju. Saudaraku, sahabatku, Pak Ketum, ini ada tanya jawab atau tidak ada? Ada 3 penanya. Sila 1, 2, 3 yang perempuan, yang perempuan sana, yang jilbab. Boleh tambahlah perempuan biar 2, 4 tempat, biar kita adil. 2 perempuan, 2, silakan. Pertanyaannya yang kencang-kencang ya. Bebas bertanya, enggak dibatasi. Enggak, perempuan 2, ini 2, 1, 2. Sana perempuan 1, 2, 2 juga perempuan. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Menteri, menarik sekali pemaparan Pak Menteri mengenai hilirisasi. Saya ingin menyampaikan pesan dari daerah. Saya pengurus Kadin Indonesia. Kebetulan berasal dari salah satu kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. Riau, Indragiri Hilir. Luas perkebunan kelapa di Indragiri Hilir 415.740 hektar. Dengan produksi kelapa per tahun 1.463.230 butir ya per tahun. Dan per hari menghasilkan kelapa 5.175.540 butir per hari. Namun hanya satu pabrik di sana, yaitu Pulau Sambu. Dari 5 juta lebih butir per hari, Pulau Sambu mengkonsumsi 2 juta. Masih ada sisa juta, dan kita mengundang pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia untuk berinvestasi di Indragiri Hilir. Kemarin waktu Bupati presentasi ke Pak Menteri dan sudah dijanjikan akan ada masuk hilirisasi. Namun saya dengar ini dialihkan ke provinsi lain. Mungkin Pak Menteri bisa mempertimbangkan Pak. Karena petani kita hampir petani kelapa kita 300.000 kakak petani kelapa kita. Dengan per hari 5 juta lebih butir per hari. Jadi wajar saya kira Pak Menteri mensupport Kabupaten Indragiri Hilir untuk didirikan pabrik hilirisasi. Karena Pak Menteri dari 3 juta kita melihat tidak ada keuntungan daerah dan tidak ada keuntungan negara. Karena pengusaha dari Thailand, dari Malaysia mengambil langsung ke petani. Ya mereka ngambil di daerah gitu tanpa ada pajak, tanpa apa Pak. Karena itu, jadi kita mohon karena harga sekarang Pak bukan per butir di sana. Harga sana per kilo sekitar 4.500 per kilo kelapanya. Berapa Bu? 4.500 per kilo harga kelapa. 4.500? Iya, harga hari ini. Jadi mohon Pak kiranya dipertimbangkan untuk pabrik hilirisasi yang kemarin dijanjikan untuk Kabupaten Indragiri Hilir yang dipindahkan kalau tidak salah ke Lampung ya. Jadi mohon Bapak dalam kesempatan ini tadi saya juga ada pesan dari kepala daerah di Inhil dan gubernur kita. Tolong Pak diperhatikan dengan potensi kelapa yang begitu banyak di Indragiri Hilir dan sagu begitu banyak Pak. Dan mangrove terluas Pak di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi mohon kiranya pengusaha bisa melirik ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Saya Bobi Lianto, Ketua Umum Kadin NTT. Saya juga baru dilantik tanggal 27 kemarin sebagai Ketua Pemuda Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya ambil ini? Karena saya rindu untuk ajak kaum muda semua untuk bangun daerah saya menjadi investor, menjadi pengusaha pertanian. Yang saya ingin sampaikan Pak Menteri, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Papa saya memiliki perkebunan kakao di Pulau Sumba, yaitu di Sumba Barat. Luasnya 1.000 hektar Pak. 31 tahun berdarah-darah investasi perkebunan kakao di tengah hutan Pulau Sumba. Ada 2.000 orang yang hidup di dalam tengah hutan ini. Dan kebun ini hampir bangkrut beberapa kali. Tetapi 2 tahun ini kami bersyukur dengan harga kakao yang baik. Maka kami bersyukur dan kami mau terima kasih Pak Menteri karena program pembibitan benih kakao, penanaman kakao di Indonesia. Dan puji Tuhan kami adalah kebun benih terbesar di Indonesia ada di Pulau Sumba. Dan kami mensuplai seluruh Indonesia kebun benih dari Sumba Barat. Saya mau sampaikan Pak, tahun 2015 kami mendapatkan penghargaan International Cocoa Award sebagai salah satu biji kakao terbaik dunia untuk pertama kali membawa nama Indonesia dari Pulau Sumba. Dan yang kedua Pak, yang saya mau sampaikan dari NTT, kami punya mente, kami punya kopi
tapi kami rindu supaya hilirisasi pabrik itu, pabrik mente ada di Sumba, pabrik kakao ada di NTT. Nah, tentu saya sebagai Ketum Kadin sudah mencoba beberapa kali mengajak investor untuk masuk. Tentu satu tantangan tidak gampang karena investor lebih suka bangun pabriknya di Jawa. Mereka bilang kirim saja komoditinya ke Jawa, nanti kami buka pabrik di Jawa. Kalau seperti ini terus bagaimana NTT bisa punya pabrik? Maka kami minta Pak Menteri perlu kebijakan supaya kita bisa undang pabrik-pabrik itu dibangun juga di daerah asal komoditi ini, yaitu di NTT. Demikian yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak Menteri, Tuhan memberkati. Pak Menteri yang saya hormati, saya Yance Mote, Wakil Ketua Umum Kadin Papua. Ini ada suara dari timur, Pak. Dari ujung Indonesia Timur di Merauke. Pertama, Pak Menteri yang saya hormati, produksi beras di Merauke meningkat signifikan. Ya, pertama konkret Pak Menteri. Baik, Pak Menteri, ini suara dari timur. Terima kasih Presiden Prabowo sudah mencetak sawah di Merauke 2 juta hektar. Produksi meningkat signifikan menjadi lumbung pangan. Tepuk tangan dulu dong. Papua sedang maju. Hingga September 2025, serapan beras Bulog Merauke mencapai 16.300 ton. Melampaui target dari 15.700 ton, Pak Menteri. Artinya sudah surplus. Nah, tahun tersebut diprediksi mencapai 193.000, Pak Menteri. Nanti ini saya kasih WA ke Kakak Rukman. Masuk barang itu, masuk. Aman negara. Kenaikan produksi didukung oleh perluasan lahan. Pertanyaan saya, ini kan kami negara, batas negara dengan Papua Nugini. Nah, Papua Nugini itu 13 juta penduduk. Papua hanya 3 juta. Orang seperti saya hanya 1,7, Nusantara 2 juta, Pak. Cuma beras kita surplus ini kalau boleh kita kasih makan Papua Nugini 5 juta saja. 5 juta dari 13 juta. Karena Papua Nugini negara Commonwealth. Yang kasih makan adalah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Pak Menteri mohon izin saya kasih kartu nama. Sekarang saya lagi dengan kontak teman-teman yang mengurus perdagangan di Pasifik. Beras kami itu bisa layak untuk dijual di Papua Nugini menjadi beras premium kalau terdaftar di daftar makanan standar Australia. Jadi saya minta kuota bisa kita ekspor ke Papua Nugini. Demikian. Terima kasih. Masuk. Terima kasih, ini pertanyaannya berat-berat. Kami jawab mulai dari bawah, Papua Selatan. Ini untung beliau ingatkan. Kami diminta Bapak Presiden, Pemerintahan bangun 1 juta hektar. Dan aku ingin Papua Selatan adalah produksi beras terbesar dunia dan lumbung pangan terbesar dunia. Kami baru pulang dari Arkansas. Kami pulang dari sana, luasnya 1,2 juta ekor, bukan hektar. Hanya 500.000 hektar, sehingga saya katakan, Pak, kali 2 daripada pertanian Amerika. Dan produksi kita tidak kalah. Kemudian kita lihat, ini Merauke. Terima kasih, tolong Pak Ketua Kadin Merauke, kalau saya ke sana kita sama-sama. Ya kita sama. Ini kami rintis. Ini lahannya sudah 70 km. Terus Bapak Presiden kunjungan pertamanya adalah ke Merauke. Beliau katakan, Pak Mentan, aku dengar padi tidak bisa tumbuh. Ada orang, mudah-mudahan bukan orang Kadin, melapor ke istana, Pak Mentan, Pak Presiden, itu nggak bisa tumbuh. Itu omon-omon itu Menteri Pertanian dari dulu gitu. Begitu tiba Bapak Presiden,
Pak Mentan, ini kok tumbuh subur? Iya Pak. Terus MIFE dulu kenapa tidak tumbuh? Iya Pak, karena tidak ditanam, hanya diseminarkan. Itu serius pada saat Bapak jalan. Oh gitu ya? Iya Pak. Terus aku tahu karena ada yang memberitahu saya bahwa ada yang melapor delegasi masuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan bukan Kadin. Masuk, Pak, tidak mungkin tumbuh. Kemudian Bapak Presiden naik, ini 2 orang menentukan nasibku. Ditanya, kakak berapa kali tanam? Dulu 1 kali, setelah ada ini Pak Amran ini, itu sudah 3 kali. Saya bilang, selamat. Terus berikutnya, dulu produksi 3 ton, sekarang 7 ton. Naik 2 kali lipat. Kemudian saudara kita di sana, kami libatkan. Ini ada namanya Brigade Milenial. Tapi ternyata kolonial pun bergabung. Ini mana, bukan Papua ini, Papua Selatan. Lihat yang kemarin. Ini pakai alat. Kemudian mana yang Papua, Brigade. Percepat deh, karena kita dibatasi waktu. Ini brigadenya mana? Bukan ini brigadenya. Aku hafal gambarnya. Yang brigadenya ini yang rapat tuh. Nah ini saudara-saudara kita. Pendapatannya berapa? 20 juta per bulan bersih. Kami kirim peralatan menggunakan pesawat tempur. Kapal tempur. Ini kapal tempur kami kirim peralatan nih, kami bagikan secara gratis, nanti mereka hidup. Pendapatannya 20 juta. Ini testimoninya. Boleh? Ya bisa dapat 3 hektar sampai 4 hektar, tapi itu 1 hektarnya hitungannya dia dapat pendapatnya 1.250.000 dapat. Sampai 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750.000 Pak. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20 juta Pak. Itu bersih. Artinya dia atas gaji menteri. Gaji menteri 19. Saya katakan milenial tidak akan ikut kalau tidak menguntungkan dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Makanya transformasi pertanian tradisional menuju modern. Ini kita lakukan di Kalimantan Tengah ini. Ada dulu 1 juta gambut. Kami jalan, kami lihat turun. Saya katakan aku naik motor. Dari heli saya turun. Aku mau naik motor keliling. Ini hebatnya kita di Indonesia. Irigasinya luar biasa bagus, tapi tidak ada sawah. Nah, itu kelebihan kita. Karena semua jagoan. Kalau ada orang jagoan, apalagi dia merasa jago, itu wassalam. Yang saya pahami menjadi pengusaha. Kalau ada orang selalu sudah mengatakan dia lebih, itu terpuruk hidupnya. Itu awal dari kehancuran orang itu. Yang saya pahami. Aku naik motor, keliling, saya katakan, mulai hari ini bongkar, kami lapor Bapak Presiden. Bisa nggak kami, karena targetnya Bapak spektakuler, harus saya bergerak spektakuler. Maksudnya aku mau olah, belakangan kita bayar. Akhirnya kami bongkar, kami kumpulkan teman-teman semua pengusaha di sana. Ini dan ada Kadin di sini, termasuk di dalamnya bekerja keras. Siapa-siapa Kadin? Ada di sini, ada berapa orang? Nih sudah dibongkar. Ini sudah jadi sawah. Ini bekerja. Mana tunjukkan nih sudah panen. Ini anak muda milenial yang turun. Kita kasih traktor, kita membubuk pakai drone. Jangan membayangkan dulu. Kita menggunakan teknologi tinggi dan cetak sawah yang kami bangun 3 juta hektar itu kami ingin sejajar dengan negara adidaya, termasuk Amerika. Sejajar teknologinya, itu baru bisa maju. Ini Bapak Presiden, ini Sumatera Selatan, ini pakai drone. Kalau mau tanam, itu tembus 1 tahun belum selesai. Kalau 100.000 hektar. Kalau mau tanam pakai manual. Ini pakai drone. Presiden tanya, sudah pakai teknologi ya? Iya Pak, Indonesia hebat. Cuma memang seminar kita kalau bisa, kalau Kadin pasti tahu dikurangi sedikit, yang ditambah adalah tindakannya. Karena
ada survei, doa yang tertinggi adalah orang Indonesia. Doa, ini. Tindakan yang tertinggi adalah Jepang dengan Korea Selatan. Seminar tertinggi, alhamdulillah kita juga. Tindakan tertinggi adalah negara-negara Taiwan, negara-negara yang sudah maju. Tapi bukan Kadin. Jangan tersinggung teman-teman. Pak siapa tadi namanya? Papua. Enggak, Papua dulu. Aku selesaikan. Pak Yance, silakan ekspor. Aku keluarkan izinnya. Mana? Aku keluarkan izinnya. Pak Sekjen, tahu Bapak Ibu, kita tidak mungkin dikalahkan Vietnam dengan Thailand. Kenapa? Kita negara tetangga dengan Malaysia, tetangga dengan Papua Nugini. Kami pernah ekspor. Ini ekspornya masih ada fotonya? Mana ekspornya? Yang fotonya di Papua Nugini. Kita ekspor nih. Aku ekspor di perbatasan. Ini perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kami undang delegasinya. Kami ekspor. Hanya ekspor gini. Dia pakai kapal laut. Itu 7 hari, itu 2 minggu. 14 hari. Kita ekspor cuma diginiin. Masa kita kalah? Logikanya di mana? Makanya Pak Yance, jadilah ekspor pertama, eksportir. Aku dukung, aku support. Dan silakan kapan saja legalitasnya langsung ke saya. Aku beresin. Nggak usah urusin. Tinggal siapkan yang mau diekspor. Ini ekspor. Kemudian ke Malaysia, kami menanam di perbatasan. Bagaimana negara tetangga pangannya ada di Indonesia? Ini naik mobil. Kemarin kami sama Bapak Presiden, ekspor diginiin aja. Transportasi kita sudah menang. Produksi kita tidak kalah. Jadi seluruh perbatasan kami ingin menanam pangan yang dibutuhkan oleh negara tetangga. Itulah mimpi-mimpi besar kita. Ini kami sudah bangun. Ini ekspor juga dengan Bapak Presiden jagung ke Malaysia. Kemudian kita bisa lihat kami sudah petakan Indonesia. Kabupaten provinsi apa yang mensuplai Papua, mensuplai Papua Nugini, Papua Selatan. Kita lihat petanya, ini kami sudah petakan dunia. Ini mensuplai ke negara tetangga, kopi, kakao, Timur Leste, kemudian Australia dari yang terdekat di sini, NTB, kemudian India, Sumatera yang menyelesaikan mimpi kita, pangan mandiri setiap pulau, protein mandiri setiap pulau, termasuk biofuel dan mentega minyak goreng. Kita mandirikan. Kenapa? Biaya ngangkut itu ditanggung oleh rakyat. Terjadi inflasi. Inflasi Indonesia itu terbaik nomor 5 dunia sekarang. Kenapa? Kita mandirikan pangan setiap provinsi. Kalimantan dulu ambil dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sekarang nggak ada. Sudah mandiri pangan Pulau Kalimantan. Pak Yance, silakan ekspor. Bila perlu nanti Pak Sekjen, Pak Jamil urus izinnya. Jangan beliau yang urusi. Bapak tugasnya adalah kirim. Yang kita produksi kemarin ada 40.000 hektar. Kemudian NTT kakao, menarik tuh. Sudah ada pabriknya nggak Pak? Apa masalahnya? Nggak apa-apa, UMKM tapi mendunia. Jadi tulis, Kadin UMKM tapi mendunia. Udah, aku buka dulu filenya ya. Mudah-mudahan ada rezekinya Bapak. Kalau tidak ada, nanti kita diskusi ulang. Coba buka NTT. Perkebunan NTT. Supaya ada hasil pulang. NTT ada nggak? Ada nggak kabupatennya Bapak di sini? Ada? Kakao di mana? Ada nggak? Bapak kabupaten apa? Sumba Barat. Oke, Pak Sekjen, Bapak nggak ada ya? Tidak ada. Sudah, karena Bapak bertanya, Pak Dirjen, itu salaman, tambahkan ke kabupaten itu, layani mereka, tambahkan di wilayah itu. Terima kasih Pak Menteri. Ya, tambahkan.
Jadi tolong petani kakao dikasih gratis mulai pengolahan, tanam, pupuk dan seterusnya. Tinggal dia tunjuk lahannya. Ini sini, ini anak muda. Ya. Tambahkan, ya kapan-kapan tanam dulu Pak Dirjen, geser terutama kalau pemimpinnya malas-malas. Oke, yang jelas Bapak dapat. Ini menteri yang putusin. Pak Dirjen kasih. Ya. 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 Jadi kakao tambahkan kabupatennya. Tolong bupatinya ada hadir nggak Pak Bupati? Bisa nggak diundang bupatinya? Rajin nggak bupatinya? Undang besok langsung ketemu Dirjen. Kasih tahu kalau mau dapat anggaran gratis. Ini kan bagi-bagi anggaran 9 triliun. Masa ya sudahlah kasih berapa di sana. Kalau kabupaten biasa dapatnya berapa? 30, 50. Tergantung usulan Bapak. Usul deh. Usul dulu semampunya berapa masyarakatnya. Usul ke Pak Dirjen. Oke. Kemudian kelapa tadi Riau. Riau maksudnya dihentikan. Gimana maksudnya tadi? Pabriknya tidak dibikin di situ. Iya Pak, mengenai hilirisasi. Ibu tadi, aja yang bikin, bisa nggak? Wah saya belum mampu Pak, mengundang kadin Ini yang ada kadin di Indonesia. sebanyak begini masa tidak ada yang mampu? Ya makanya kita lewat Pak Menteri mengundang kadin yang ada di seluruh Indonesia untuk masuk ke Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, yang ada aja dulu. Indra Hilir. Ibu di Indra Hilir. Iya, siap. Oke, aku buka ya. Indra Hilir buka. Ini Bapak, Ibu dapat 50 miliar nih. Wah, alhamdulillah. Atau saya cabut lagi ya? Justru minta ditambah begini, Pak Menteri. Bu, begini. Ya. Kasih 25 miliar tadi, yang minta Ibu 25 miliar saja. Bisa nggak? Jangan Pak, itu 5.000 butir per hari kelapa dihasilkan Kabupaten Indragiri Hilir. Ini kan Bapak, Ibu sudah banyak kelapanya nih. Ya. Karena di sana butuh kakao. Aku kirim ini 50 miliar ke kabupaten itu. Nanti Ibu ya diurusi pabriknya. Mudah-mudahan bisa. Gimana Bu? Iya. Gimana? Tapi pabrik, jadi pabriknya juga. Pak Ajis. Oh ya. Iya. Sebentar Pak Menteri, saya ingin menjelaskan. Di Riau ini produksi kelapa banyak Pak. Oke. Pabrik kekurangan yang ada itu punya Thailand. Dia ingin adalah di sana tuh punya orang Indonesia. Saya dari sana. Ya. Saya dari ini sana. kalau menurut dia Pak. Gitu kan maaf, saya dari sana tapi dia tidak datang. Itu masalahnya. Iya. Jadi makanya Bu, kita usahakan pabrik 1-2 tahun mudah-mudahan bisa. Tapi anggaran ini bisa nggak aku pindahkan? Tapi kalau belum jadi gimana? Kok bisa usahakan tahun Ya, depan harus jadi bukan mana tahu 5 tahun saya usahakan. Kan masa jabatan saya tinggal 4 tahun kalau tidak reshuffle. Kita kan belum tahu jabatan Bapak bisa 5 tahun. Oke, Kalau Bapak kan 10 tahun jabatannya. Jangan pindahkan. Gini, Bu, Pak Ketua Kadin, kita nanti rekap, kita diskusi sebenarnya Indra Hilir kalau tidak salah ada, mana tunjukkan. Tapi saya takut karena bukan uangnya di tangan saya. Tapi yang saya ini bisa genggam hanya 40 triliun. Tadi 10 triliun tanaman dan itu dibawa saya. Kami pengusaha tidak berani berjanji asal-asalan. Makasih. Jadi, oke. Jadi enggak, tetap aja 50. Tetap 50 karena banyak. Ya, tetap. Nah, kalau ibu-ibu sudah bilang tetap aja. Oke. Makasih. Makasih saudaraku, sahabatku. Kami harus kembali. Mohon izin pamit. Nanti kita diskusi kapan lagi. Pak, ini saudara saya. Pak Andi Rukman ini apa kata dia? Dia senior. Dia saudara saya. Apa kata dia? Jadi kita saling mendoakan, kita kolaborasi untuk Merah Putih. Kami tanda tangan MOU dengan Pak Ketum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.